Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar comparative and superlative adjective. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, tekan dulu tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran, siswa dapat memahami arti beberapa kata adjektif dengan tepat. Yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran dan membaca buku sumber, siswa dapat menggunakan bentuk komparasi dari kata sifat dengan tepat. Yang ketiga, setelah menyimak video pembelajaran dan bertanya jawab dengan guru, siswa dapat menggunakan bentuk superlatif dari kata sifat dengan tepat. Berikut ini kosakata yang harus kalian pahami dan hafalkan supaya kalian mudah dalam memahami pembelajaran kali ini. Big, big, artinya besar. Smart, smart, artinya pintar. Tall, tall, artinya tinggi. Dark, dark, artinya gelap. Quick, quick, artinya cepat. Young, young, artinya muda. Large, large, artinya luas. Height, height, artinya tinggi. Old, old, artinya tua. Cool, cool, artinya dingin. Easy, easy, artinya mudah. White, white, artinya putih. Short, short, artinya mudah. Bright, bright, artinya terang. Hard, hard, artinya keras. Happy, happy, artinya bahagia. Nice, nice, artinya baik. Hot, hot, artinya panas. Yang pertama yang akan kita bahas adalah comparative adjective. Nah, apa itu comparative adjective? Comparative adjective adalah pola kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk membandingkan dua hal. Diingat-ingat ya, yang dibandingkan adalah dua hal. Nah, bagaimanakah bentuk atau polanya? Ada 3 pola. Yang pertama, jika sederajat, menggunakan pola first noun, kata benda yang pertama, ditambah to be, ditambah as, adjective, kata sifat, as, ditambah second noun, atau kata benda yang kedua. Sedangkan pola yang kedua adalah first noun atau kata benda yang pertama, ditambah to be, ditambah short adjective, kata sifat yang mempunyai satu suku kata atau yang berakhiran y ya, berakhiran y. Dua suku kata tapi yang berakhiran y, kemudian ditambah then ditambah second noun atau kata benda yang kedua. Pola yang ketiga adalah
first noun, kata benda yang pertama, ditambah to be, ditambah more, ditambah long adjective. Ya, long adjective ini adalah kata sifat yang mempunyai suku kata dua atau lebih, ya. Kemudian ditambah then, kemudian baru second noun atau kata benda yang kedua. Perhatikan contoh berikut ini. Jika derajatnya sama antara kata benda yang satu dengan kata benda yang kedua, maka kita gunakan rumus yang pertama. First noun, kata benda yang pertama, ditambah to be, ditambah as, adjektif, kata sifat, as, ditambah second noun atau kata benda yang kedua. Perhatikan contoh berikut ini. This doll is as big as your doll. Kalimat ini bisa kita artikan, boneka ini sebesar bonekamu. Ya. Jadi antara benda yang satu, this doll, dengan benda yang kedua, your doll, itu mempunyai derajat yang sama. Sama-sama besarnya. Ya, ukurannya sama besar. Sehingga di sini kita gunakan pola yang pertama. Ya. Nah, sekarang kita telaah kalimatnya. This doll ini sebagai first noun. Is ini sebagai to be. As big as ini adalah as, adjective as. Big di sini adalah adjective atau kata sifat. Your doll adalah second noun atau kata benda yang kedua. Contoh kalimat yang kedua. My sister is as tall as you. Kalimat ini bisa kita artikan, saudara perempuanku setinggi kamu. Kalimat ini menunjukkan bahwa saudara perempuanku itu mempunyai tinggi yang sama. Sama-sama tingginya dengan kamu. Jadi derajatnya sama. Sehingga kita gunakan pola yang pertama ini. Ya. My sister sebagai first noun, is-nya sebagai to be, as tall as adjective as, tall-nya ini sebagai adjektif atau kata sifat, dan you sebagai second noun atau kata benda yang kedua yang dibandingkan. Nah, sekarang jika derajatnya tidak sama, jadi dua benda itu ketika dibandingkan derajatnya ternyata tidak sama. Ada yang lebih dari benda yang satunya, ya. Dan terdiri dari satu suku kata atau dua suku kata berakhiran y. Maka kita gunakan pola yang kedua. First noun ditambah to be, ditambah short adjective, ditambah then, ditambah second noun. Perhatikan contoh berikut ini. An MRT is faster than a commuter line. Kalimat ini bisa kita artikan, sebuah MRT lebih cepat daripada sebuah commuter line. Ya, kalau kita perhatikan kalimat ini derajatnya tidak sama. MRT itu lebih cepat, ya, lebih cepat daripada commuter line. Jadi MRT ini lebih cepat daripada daripada hal yang dibandingkan dengannya. Maka kita gunakan pola yang kedua. An MRT adalah first noun-nya. Kemudian is di sini sebagai to be. Faster than. Short adjektifnya adalah fast, ya. Fast. Faster ini dari adjektif fast. Ya, fast ini kan terdiri dari satu suku kata, ya. Kemudian ditambahi
jadi faster. Yang tadinya fast ditambahi jadi faster. Then ini nanti kita bisa artikan daripada. A commuter line ini adalah second noun-nya, kata benda yang kedua. Sekarang kita perhatikan contoh yang kedua. Nuha is happier than Nesha. Kalimat ini bisa kita artikan, Nuha lebih bahagia daripada Nesha. Ya, jadi ketika keadaan Nuha dengan keadaan Nesha dibandingkan, ternyata Nuha ini lebih bahagia. Berarti keadaannya kan tidak sama, derajatnya tidak sama. Ya, maka kita gunakan pola yang kedua. Nah, Nuha di sini sebagai first noun, is sebagai to be, happier. Happier itu dari kata happy, ya. Dari kata sifat happy, jadi adjektif happy, kemudian ditambah menjadi happier, yang bermakna lebih bahagia. Then, daripada Nesha ini sebagai second noun, kata benda yang kedua. Nah, kemudian jika derajatnya tidak sama, dan kata sifatnya itu terdiri dari dua suku kata atau lebih, maka menggunakan pola yang ketiga. First noun, kata benda yang pertama, ditambah to be, ditambah more, ditambah long adjective, ditambah then, ditambah second noun, atau kata benda yang kedua. Perhatikan contoh berikut ini. Salma is more honest than Salma. Jika kita artikan kalimat ini, Salma lebih jujur daripada Salma. Ya, mengapa kalimat ini menggunakan more, tidak menggunakan pola yang kedua? Kalau kita perhatikan, adjektif yang digunakan adalah long adjective, ya, yaitu honest. Honest ini terdiri dari dua suku kata, ya, dan dia tidak berakhiran y. Maka kita gunakan pola kalimat yang ketiga. Sekarang kita perhatikan contoh yang kedua. Aisyah is more beautiful than Fatima. Artinya, Aisyah lebih cantik daripada Fatimah. Kenapa pada kalimat ini kita gunakan pola yang ketiga, bukan pola yang kedua? Walaupun di sini artinya sama-sama lebih. Karena kata sifat yang kita pakai adalah beautiful. Beautiful ini adalah long adjective. Terdiri dari 3 suku kata. Ya, maka kita gunakan pola yang ketiga, menggunakan more. Aisyah is more beautiful than Fatimah. Aisyah lebih cantik daripada Fatimah. Contoh yang ketiga. They are more creative than their competitors. Mereka lebih kreatif daripada pesaing-pesaing mereka. Kita gunakan pola kalimat yang ketiga, menggunakan more di sini, more creative. Karena adjektif yang digunakan pada kalimat ini menggunakan long adjective yang terdiri dari 3 suku kata. Sehingga kita gunakan pola yang ketiga yang menggunakan more. They sebagai first noun, kata benda yang pertama. Are sebagai to be. More. Creative sebagai long adjective, ya,
Ini kata sifat yang terdiri dari 3 suku kata. Kemudian than, daripada. Their competitors, ini sebagai second noun atau kata benda yang kedua. Superlative adjective. Apakah superlative adjective itu? Superlative adjective adalah pola kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih objek. Nah, jadi yang dibandingkan itu ada 3 atau bahkan lebih dari 3. Nah, bedanya apa dengan comparative adjective yang tadi? Kalau comparative adjective, benda atau hal yang dibandingkan hanya ada 2. Sedangkan kalau superlative adjective yang dibandingkan itu bendanya atau hal yang dibandingkan itu ada 3 atau bahkan lebih. Perhatikan bentuk atau polanya. The, adjective atau kata sifat, kemudian kata sifatnya ini ditambah dengan est. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Kita akan membandingkan 3 monumen, ya. Di sini ada 3 monumen, The National Monument, Selamat Datang Monumen, dan yang ketiga Sumpah Pemuda Monumen. Nah, ternyata setelah kita bandingkan, The National Monument is the tallest. Kalimat ini bisa kita artikan, monumen nasional adalah yang paling tinggi. The tallest itu bisa kita artikan paling tinggi. Tall adalah kata sifatnya. Kemudian ditambah est menjadi tallest yang artinya paling tinggi. Ya, jadi the national monument setelah kita bandingkan dengan monumen lainnya, ternyata adalah monumen yang paling tinggi. Bisa kita ungkapkan dengan kalimat ini. The national monument is the tallest. Paling tinggi. Perhatikan contoh kalimat yang kedua. The Selamat Datang Monument is the shortest. Kalimat ini bisa kita artikan monumen Selamat Datang adalah yang paling pendek. The shortest. Paling pendek. Ya. Short adalah adjektif, kata sifat ya, yang ditambah dengan est menjadi shortest, artinya paling pendek. Jadi ternyata setelah dibandingkan ketiga monumen ini, monumen Selamat Datanglah yang paling pendek. Maka bisa kita ungkapkan dengan kalimat ini, The Selamat Datang Monument is the shortest. Monumen Selamat Datang adalah yang paling pendek. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Baik, itu dulu materi hari ini, comparative adjective dan superlative adjective. Untuk bisa memahami pembelajaran ini, harus banyak-banyak latihan. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Thank you.